Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di channel saya Bensa Prabu sudah saya ceritakan tentang kronologis kenapa saya bisa jadi seperti ini. Yang ini adalah masa-masa perjuangan, tapi ini juga masih berjuang, belum sempurna menjadi manusia sempurna. Kenapa saya lewat video ini? Karena saya kalau bicara sama manusia kebanyakan atau teman kebanyakan saya diam, karena pasti akan tidak diberikan kesempatan, karena omongan saya juga masih seperti ini. Kalau sama video kan tidak bisa omong, yang ngomong aku terus. Ini posisi berada di kantin, mumpung belum istirahat, saya akan menceritakan kisah perjuangan saya. Jadi pada waktu itu tahun 2022 bulan Agustus, tanggal saya lupa, hari Rabu. Saya seperti biasa mengajar di SD Islam Al-Azhar 14 bagi guru PJOK. Terus katanya saya lupa, sampai sekarang tidak ingat sama sekali. Tidak tahu nih, mungkin otaknya ada masalah dengan ingatan. Kemudian saya pulang jam 2, kemudian jam 3 itu melatih di KONI Kabupaten Semarang. Ini ada Vina melatih di Kabupaten Semarang sebagai pelatih gulat. Habis itu sholat maghrib di Ungaran. Kemudian setelah habis maghrib saya ditemukan warga di jurang Kaloran. Anehnya itu, saya ditemukan warga itu habis maghrib. Ini Vina, ya tidak apa-apa, aku tidak punya rasa malu karena aku memang malu-maluin. Kemudian Kaloran itu daerah Temanggung, padahal Ungaran dan Kaloran itu kalau ditempuh pakai motor itu satu jam. Sholat maghrib di Ungaran, saya tuh di jurang habis maghrib, berarti aku Superman terbang. Kemudian dibawalah aku ke puskesmas sama warga di daerah Kandangan, tapi karena tidak sadar akhirnya dibawa ke rumah sakit daerah Temanggung RSUD. Kemudian barulah habis isya jam 7-an menghubungi istri. Itu pertama gara-gara ada seorang murid dari Al-Azhar dulu yang kebetulan saya latih, namanya Danu. Saya latih membentukan tubuh fitness di Tembelang, daerah Tembelang. Itu telepon, karena tidak percaya makanya dia video call. Kemudian yang angkat ternyata warga, dan baru tahu kalau itu aku di jurang. Akhirnya dia menelpon ke guru agama yang ada di kontaknya, adanya Bu Titin. Bu Titin itu guru agama. Kemudian Bu Titin menelpon Bu Noi
Dan Buno itu adalah tetangga saya belakang rumah, dan akhirnya menghubungi istri, dan istri akhirnya menghubungi keluarga di daerah Temanggung. Yang terjadi kemudian sudah datangan, saya masuk rumah sakit, kemudian ini lewat video, lewat omongan istri, lewat kakak, itu otak saya di ronsen pertama kali, ronsen dulu karena saya itu koma selama 5 hari, kemudian di ronsen dan hasilnya otak saya pendarahan, kemudian tulang rusuk patah. Tapi tidak mungkin dioperasi karena saya masih dalam keadaan koma. Dalam koma tersebut terjadi hal-hal yang luar biasa yang jarang dialami oleh orang siapapun. Kiai juga jarang, tapi ada. Kemudian setelah 5 hari sadar, kemudian aku pun di ronsen. Dan apa yang terjadi? Otak saya yang pendarahan, tulang rusuk saya yang patah, alhamdulillah menghilang, tidak ada. Akhirnya dokter pun bingung, dan otak yang pendarahan menjadi pembengkakan otak. Tidak jadi dioperasi otak saya. Kemudian tulang rusuk yang patah menghilang. Jadinya pundak yang hanya retak, kalau bisa digip ya digip, tapi dipasang pen. Itu hasil ronsennya. Makanya setelah itu aku dioperasi, dipasang pen di pundak. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi aku tidak bisa megang, tidak bisa nulis, dan sulit untuk memukul karena tangan kanan aku tremor atau bergetar. Kemudian karena pembengkakan otak, makanya aku jadi kehilangan keseimbangan. Jadinya susah sekali untuk berjalan. Setelah sadar aku pun dibawa, setelah saya sadar, kemudian di ruangan itu perawatan dinyatakan sudah, terus aku dibawa pulang ke rumah adik. Sampai sekarang aku lupa ngapain aja, saya tidak tahu. Kemudian saya dijemput oleh teman saya, namanya itu udah istirahat. Nah, ini waktunya. Nah, saya sabar ya.